dan bisnis Abdurrahman bin Auf Muhammad Mukarram di Masjid. Levelnya mungkin masih cukup, kita belum ada di sini beberapa pesantren bisnis Abdurrahman bin Auf di lokasinya. Jadi selatan ini ada pelajaran beberapa pesantren bisnis. Masya Allah. Itu beberapa awal sahabat pada syawal sudah siap. Baik Bapak dan Ibu bisa agak maju sedikit. Ini Ibu sangat buat sendenan ya, Bapak ya senden lama-lama sendiri juga. Ini pertemuan kita pada satu yang lalu kita bertemu memang apa namanya, kita dulu di Citarum, terus Citarum geser, kemudian kita kena corona 1 tahun kita berhenti, jadi kita adakan lagi masalah Quran haji, plus hari ini ada target Ramadan bersama Asasia. Hari ini beliau tidak asing bagi kita karena beliau cukup familiar dan sangat bersama kita di Karanganyar. Saya tidak perlu memperkenalkan banyak tentang narasumber pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Ustaz Syafuddin. Kemarin kami sampaikan kepada sekretaris beliau tentang tema kita hari ini dan akan kita selenggarakan dalam bentuk talk show. Nanti kita interaktif, Bapak Ibu bisa banyak bertanya kepada beliau, kita diskusi bersama tentang indahnya cahaya ketakwaan dalam rangka meraih kemuliaan dunia dan akhirat. Karena esensi dari Ramadan kita adalah menjadi pribadi yang la'allakum tattaqun. Nah, bagaimana urgensi ketakwaan, urgensi Ramadan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam rangka kita meraih keberkahan yang maksimal di bulan suci Ramadan, nanti akan beliau paparkan. Nanti beliau kita bagi beberapa termin, beberapa sesi. Sebenarnya tadi mau kita duetkan lagi dengan Ustaz Laili, tapi Ustaz Laili hanya cahaya ketakwaan. Pada beliau kami bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Joko, dan saya sangat berbahagia bisa silaturahim pada seluruh ikhwan dan akhwat di kajian Ahad pagi ini. Momen bulan Ramadan adalah momen akselerasi, percepatan. Percepatan ini sudah menjadi karakter dinul Islam, karena di dalam Al-Quran banyak membicarakan dengan kata-kata fastabiqul khairat wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Kemudian wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kemudian dalam hadis Rasulullah badiru fil a'malis shalihah, di mana karakter Islam ini melakukan sebuah percepatan. Dan percepatan ini kita lihat betul-betul ada sampling pada masa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mewujudkan sebuah kekuatan peradaban dalam satu generasi saja. Ya, generasi itu yang usianya sudah sepuh-sepuh 40 tahun ke atas. Kemudian dilanjutkan dengan barisan muda, yaitu barisannya Ali bin Abi Thalib, kemudian Usama bin Zaid, kemudian Anas bin Malik sebagai generasi-generasi sahabat junior. Kita lihat di situ menyelesaikan semua masalah dalam satu generasi. Terjadi akselerasi percepatan di mana Romawi dan Persia untuk membangun peradaban itu perlu waktu bukan hanya ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Kalau kita lihat yang diawali dari sebuah percepatan di situ adalah dimulai dari pondasi yang paling kokoh
yang paling awal, dan ini kadang jarang menjadi perhatian kita, yaitu dimulai dari Iqra, bacalah. Iqra itu adalah membangun peradaban dari kekuatan ilmu pengetahuan akademik syar'iyah qawiyah. Manakala kita ini ingin membangun kualitas Islam itu kan ya'lu wala yu'la alaih, yang tinggi dan tidak ada yang mampu menyainginya. Ketinggian itu sekarang berlomba-lomba membuat tower, ya, Burj Khalifah. Nanti ada tower yang ada di Saudi, kemudian Cina membuat tower yang tertinggi juga. Malaysia beberapa dekade yang lalu membuat menara kembarnya. Tentu berbeda manakala kita sudah membuat peradaban yang sekelas Burj Khalifah. Itu berapa pondasi yang harus disiapkan. Maka dari situ ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekuatan Iqra ini sangat penting sekali. Perjuangan kita untuk membentuk kekuatan akademik yang tadi saya mendengar seperti Abdurrahman bin Auf membentuk pesantren untuk menjadi pengusaha dan berbasis usaha. Itu juga berarti yang harus dicari adalah guru akademiknya itu. Maka dari sini sekarang kita lihat Turki, salah satu dari kebijakan politiknya adalah semua tokoh intelektual cerdas, doktor, profesor, ulama langsung dikasih visa menjadi penduduk Turki, ya, paspor Turki. Itu dalam rangka untuk mempercepat peradaban itu, mempercepat peradaban. Dan kita lihat lagi pada saat Syam saat itu ditaklukkan, kemudian para sahabat mulai membangun peradaban di sana. Itu pengiriman kader itu dalam jumlah yang besar-besaran, 1000 sahabat. Ya, sudah cukup? Belum, Umar, kirim lagi 1000 lagi, kirim lagi 1000 lagi, kirim lagi 1000 lagi. Total di Damaskus atau sekitar Syam, sahabat yang mengisi peradaban saat itu adalah lebih dari 10.000. Maka di sana kalau ada makam yang ada kubah hijaunya itu sahabat. Kalau ada makam kubahnya hitam berarti itu adalah sultan atau dinasti. Ini menunjukkan ikhwan fillah rahimakumullah, yang menjadi jihad kita sampai saat ini adalah jihad al-qiraah, yaitu jihad qiraah, jihad membaca, jihadul ilm. Seperti kajian Ahad pagi yang seperti ini. Ini juga untuk membentuk sebuah kekuatan peradaban qiraah. Nah, tidak ada yang bisa mempercepat apapun kecuali dari membaca itu, qiraah itu. Nggak ada yang bisa mempercepat akselerasi, menjadi kaya mendadak, menjadi pejabat mendadak, menjadi orang yang menguasai dadakan, ya sekarang semacam ada Gojek dan semuanya. Itu dari kekuatan membaca. Sehingga orang kalah membaca ya kalah sekolahan ya kalah. Tadi kami diskusi di mobil bagaimana proses pendidikan yang ada di Indonesia atau pendidikan yang ada masa akan datang dengan offline, kemudian standarisasi zona, kemudian nggak ada sekolah unggulan lagi. Ini sangat fatal. Ya, sisi lain kita harus membuat gerakan penyelamatan seperti pesantren Abdurrahman bin Auf dan harus langsung berhubungan dengan orang-orang yang besar. Kami sendiri yang berada di Iskarima pun juga berikhtiar. Sampai anak yang ngajar kelas aliyah saja itu ya doktor sama profesor, ya. Dr. Muammar, Profesor Rosid Sobahi, itu anak-anak kelas kelas untuk SMA. SMP pun yang SMP Putri itu adalah Dr. Fatimah itu ya. Beliau juga S3 di situ. Ini dalam rangka memang siapa yang kuat pendidikannya tinggal nunggu kemenangannya, tinggal ngenteni gitu. Kalau bisa membangun lembaga-lembaga pendidikan yang bisa bersaing, sekarang sudah menang, itu kayak balapan itu loh. Ya, murid ekonomi toko Solo, awake dhewe toko Jakarta. Kecepatannya ternyata kecepatan kita 300 km per jam. Dia kita pantau terus ya, suida terus, bukan tambahnya nyusul itu, tambah ketinggalan. Maka disitulah letak bagaimana kita melakukan akselerasi. Ramadan itu pada hakikatnya adalah bulan qiraah.
Sebagaimana Syihabuddin Az-Zuhri atau juga Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, beliau mengatakan syahrul Quran, syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Quran. Wa it'amut ta'am, dan memberi makan fakir miskin, anak yatim, keluarga dekat, silaturahim. Kata-kata syahrul Ramadan adalah syahrul Quran karena esensi Ramadan menjadi mulia karena Qurannya. Jangan sampai kebalik kadang-kadang ya. Karena bulan Ramadan maka kita baca Quran. Tidak demikian. Karena di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, maka Ramadannya menjadi mulia. Seumpama Quran diturunkan bulan Rajab, ya mulianya ya puasa itu bisa jadi bulan Rajab itu. Maka semua event yang ada di bulan Ramadan itu karena ada Qurannya. Lailatul Qadar karena situ ada Qurannya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian sholat taraweh supaya baca Qurannya banyak, maka ada sholat taraweh. Ini kan enggak gitu loh. Jadi Quran bukan menjadi pelengkap. Quran itu pokok, bukan pelengkap. Quran itu nyawanya Ramadan. Quran itu nyawanya Ramadan. Intinya Ramadan itu Quran. Seperti Rasulullah bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu intinya adalah di Arafah. Maka orang kalau haji sempurna tanpa Arafah, maka dia nggak haji. Seperti orang tidak haji. Begitu juga syahrul Ramadan huwal Quran. Maka dari situ para ulama-ulama mengkhususkan bulan Ramadan menghatamkan Quran sebanyak-banyaknya. Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam satu bulan. Tamim Ad-Dari berarti khatam, pagi khatam sekali, sore khatam sekali. Kalau udah biasa baca 6 jam khatam Pak itu nanti. Ya, 6 jam, jadi ba'da subuh itu jam 2 itu udah khatam. Nyantai ya. Ba'da Isya itu mungkin jam 9 ya agak panjang, itu mungkin jam 2 itu mungkin sudah khatam. Sambil qiyamul lail. Apa yang diharapkan? Saya sebutkan tadi bahwa kekuatan kita sebelum kita mempunyai kekuatan qiraat, sebenarnya kita harus belajar membaca dalam waktu yang sangat panjang, membaca dalam waktu yang sangat lama, membaca buku yang banyak. Maka kalau kita lihat kayak kita orang bela diri mau gelut gitu ya, delok wonge pos ape tangan siji ping 100. Siji lagi ngene iki ambekane ngisor dhuwur. Lek ditandingno kira-kira menang ndi, Pak? Orang saya ditanding, ojo-ojo orang ngesakno kok dadi sansak. Yang satu pas petampilan, wok ping 100 lah, wong. Sing siji, ayo Ustaz. Kok ngetanding? Kasihan, jadi sansak gitu. Mulane jadi paksa. Ya sekarang kita lihat sebagian dari orang-orang barat, ada Bill Gates, George Soros, kemudian orang punya Facebook. Mereka banyak ambil. Saya setiap hari khatam satu buku. Kira-kira 300 jilid sampai 500 jilid sudah selesai. Lah kita ini rong tahun itu urung duwe. Dulu kan ada ya tarbiyah itu halakoh kan dikasih tugas sih, masih ada sampai sekarang ya. Kalau mau baca buku masih ono Pak. Masih ada suruh baca buku. Sudah berapa judul, berapa ribu judul yang dibaca. Itu bukan hanya untuk ritual, bukan, itu maksudnya ndang waca sing akeh ngono. Kadang sesuai dengan tugas natok. Sing enggak ditugasi juga diwaca gitu. Bukan begitu, kita ini ukurannya adalah bertempur dengan orang umum. Mereka membaca 4 jam, kita harus 6 jam. Atau kita nggak apa-apa 2 jam, tapi hasilnya melebihi 4 jam boleh. Tapi ini serius, akhirnya bulan Ramadan itu bulan akselerasi percepatan untuk menuju itu dengan membaca Al-Quranul Karim. Tinggal berapa menit? Ya. Al-Quranul Karim. Sehingga membaca khatam seharian itu bukan hanya mengejar target hafalan, akan tetapi itu momen kita untuk melatih bahwa hidup kita harus berdasarkan akademik. Bahkan baiatnya muslim sejak mengucapkan syahadat itu siap belajar. Kata syahadat yang diucapkan kan dulu ada kalimatul qasam.
kalimatul ikrar, tapi ada kalimat di situ adalah kalimatul bai'ah, siap untuk belajar. Karena kata-katanya adalah asyhadu, saya bersaksi. Bukan a'rifu, saya mengetahui. Bukan a'tarifu, saya mengakui. Bukan. Kata-kata yang dipilih bukan a'tarifu, saya akui, atau uminu, saya imani bahwa tidak ada sesembahan selain Allah. Tapi yang dikatakan adalah asyhadu, saya menyaksikan. Sejak hari ini sampai hari kiamat saya harus menyaksikan bahwa tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah, dan tidak ada panutan kecuali hanya baginda Nabi. Kata-kata asyhadu berarti antum harus belajar tauhid dan belajar sirah. Kata-kata menyaksikan kekuasaan Allah dari A sampai Z, huwal awal wal akhir, dari penciptaan langit sampai hari kiamat sampai hari akhirat. Anda harus saksikan itu, menyaksikan, bukan nonton dan melihat-lihat atau mengamati, tapi menyaksikan. Berarti menyaksikan itu pasti dengan tuntas. Berarti kita menyaksikan Allah dari penciptaannya sampai hari akhir yang tiada akhirnya. Menyaksikan Rasulullah sejak penciptaan Rasulullah, sirahnya, kutubus sittahnya, seluruh teorinya yang sekarang itu sudah ratusan ribu jilid, jutaan jilid, itu harus kita saksikan. Kitabnya hadis cuma kutubus sittah, dan ini sudah khatam semua ya, Iqra jilid 1, jilid 2 sampai jilid 6. Kan ini sudah kutubus sittah semua. Tinggal kita melanjutkan yang Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan semuanya. Sahih Bukhari nanti penjelasannya akan ada dengan disiplin ilmu siyasah syariah, kemudian ilmu iktisad al-islami, dan semuanya. Inilah ikhwan fillah rahimakumullah. Maka fa'lam, dalam surat Muhammad, fa'lam, ketahuilah, berimulah, berakademiklah, annahu la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Ini pengakuan iman tauhid dan juga aplikasi. Maka di situ Syekh Yusuf Qaradawi menggabungkan kekuatan muslim dibutuhkan dua, al-jihad wal ijtihad. Al-jihad wal ijtihad. Kalimatnya sama dari kata jahada yujahidu. Jihad adalah bi amwal wal anfus, ijtihad bil aql. Ramadan adalah konsep orang untuk melakukan sebuah kekuatan totalitas untuk membaca sebanyak-banyaknya Al-Quran, membaca sebanyak-banyaknya fenomena alam, membaca sebanyak-banyaknya alam semesta, membaca sebanyak-banyaknya sejarah, membaca sebanyak-banyaknya masa yang akan datang, membaca sebanyak-banyaknya potensi apa yang saya miliki ke depan untuk melakukan pekerjaan besar, melakukan karya-karya besar. Itulah yang diharapkan dari tilawatul Quran pada puncaknya saat 10 hari terakhir melakukan uzlah yang dinamakan i'tikaf, itu melakukan sebuah perencanaan 1 tahun yang akan datang. Maka biasanya para asatidzah sekalian, kalau antum sudah mulai ya bismillah, kalau bisa Ramadan, kalau nggak bisa tahun ini, tahun depan untuk tafarruq, betul-betul totalitas. Kalau tidak bisa totalitas, ada waktu memang total untuk dengan Al-Quran. Itu yang kami rasakan, yang saya rasakan biasanya kalau sudah niat murojaah Quran itu, Pak Joko gitu, saya siapkan buku notulen 1, buku untuk oret-oretan, kertas 1. Biasa kalau lagi baca gitu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tahu ada ide, tulis. Itu kemana-mana itu. Kalau udah biasa ngapalin, jadi puncak orang itu kan disuruh istirahat akalnya, disuruh istirahat fisiknya, supaya rohnya muncul. Maka karakter Islam itu sebenarnya bukan memunculkan akal dan memunculkan fisik, yang dikuatkan rohnya.
Antum lihat ya karakter Islam ya, misalnya antara adzan dan iqamah suruh doa, terus selesai sholat suruh doa, kemudian qiyamul lail doa, duha doa. Apakah itu main akal? Banyak dimunculkan kekuatan rohani terlebih dahulu. Maka orang pada saat menghafalkan Quran atau membaca Quran di puncaknya, dia nanti sudah nggak bisa berpikir, yang ada tahu-tahu ide-ide mengalir. Itulah yang kami rasakan kalau antum total untuk Quran tok, nyambung langsung ke langit, itu inspirasinya luar biasa. Karena di dalam hidup kita ini ada keputusan-keputusan hidup, khawatir, lintasan-lintasan hidup. Bahkan ada orang psikologi mengatakan itu lebih dari 3.000 lintasan. Aku katanya tuku iko, katanya dagang sepeda motor, angon bebek, angon wedhus, kan gitu kan ana terus ini. Apa yo? Nah itu namanya khawatir, lintasan hati. Lintasan hati itu kalau nggak dapat cantolan energi dari alam atau bahkan energi dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya hidayah, ma'unah, nggak wujud. Tapi pada saat dia mendapat cantolan, des gitu, pokoknya aku gawe pondok, gak ada duit, pokoknya gawe. Duit itu kok ndi? Bismillah. Loh kok duwe nekat itu? Lah ini namanya khawatir, angan-angan, ketempelan energi. Kan ada orang menghayal kemudian bablas. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Di hari kiamat nanti ada amal-amal dihadapkan di hadapan Allah, kok amal besar ternyata haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Surat Furqan itu. Berarti yang diharapkan pada saat kita Ramadan ini apa yang kita cari? Ramadan ini muntalah kita akan melakukan apa tahun yang akan datang? Supaya kita perlu energinya berapa yang kita hadapkan? Ya udah ke depan saya pada Ramadan Ustaz tuku sandal jepit gitu. Ya dongone piye? Enggak saat ini Abdurrahman bin Auf minimal memiliki lahan 40 hektar, pleketis pret tenan toh. 40 hektar iso enggak? Dongo nang Allah dah. Pada saat akal enggak bisa, jasad enggak bisa, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Musa berhadapan dengan Fir'aun nggak mampu, ya udah Allah ma'ana, ma'iyatullah, kembali kepada ma'iyatullah, Allah bersama saya. Ramadan kita mau melakukan apa sehingga rohaniyat itu dimulai dari sebuah i'tikad, mencari khawatir, mencari ide gagasan yang besar, sampai kemudian seperti nancap dalam sanubari hati yang paling dalam. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Perumpamaan kalimat, kata-kata kalimat, Pak. Niat, kalimat. Aku gawe pondok itu kan kalimat. Aku gawe sekolah. Saya akan membuat usaha pesantren politik. Pesantren yang mencetak calon-calon lurah. Pesantren yang mencetak calon-calon camat. Saya akan membuat pesantren berbasis pertanian. Karena kemarin disampaikan oleh Ustaz Syihab, semua dimulai dari peradaban, semula dimulai dari ikro. Itu otomatis semua katut, Pak. Lalu kena ikro itu semua katut memang. Pada saat begitu mancep di hati. Kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Ikhlas. Asluha sabit, tahu-tahu menghujam. Yakin nggak bisa tercabut, kemanapun dihantam badai, dihantam cobaan, gak bergeming Pak, ning ati tetep pancet ini, gak iso. Pokoke bojone wala apa wis ora sakakan mas sampeyan tuwek ngono. Pokoke
Kemudian ketemu proses saya sama teman-teman yang lain, lu ngimpi pokoknya ya, asluha tsabit wa far'uha fis sama. Tahu-tahu dia punya link, tahu-tahu ketemu dengan orang yang satu frekuensi, tahu-tahu dia ketemu dengan orang yang memberi kemudahan. Masya Allah. Kemarin saya juga sempat ke Malang sebelum gempa. Ada pesantren baru namanya Al-Mahira. Itu baru 2 tahun, Pak. Dananya itu lebih dari 300 miliar. Dari mana dananya? Itu. Perintisnya ibu-ibu. Wani, kendel itu. Kendel. Tadi Ahad pagi saya sebutkan. Ahad pagi atau kemarin ya sebutkan. Ada di atas itu, Tologomadirdo itu. Pesantren Al-Karim. Yang bangun alumni ISID, Pak Tani. 3 orang Pak Tani. Nggih pondok dadi. Di Magetan ada pesantren Fatimatuz Zahra. Itu yang mendirikan adalah ibu-ibu pedagang pasar yang dikenal dengan pesantren Saweran. Jadi yang jadi bukan masalah apanya, manakala ada kalimat kata menancap di hati, kemudian mempunyai energi dan mempunyai daya tarik kepada yang lain, semua kesedot ke situ, Pak. Pak Joko misalnya tahu-tahu punya ide dengan beberapa teman, Abdurrahman bin Auf, tahu-tahu menancap kata-kata itu ke 10 tim, kemudian berbuah di kata-kata, tahu-tahu ada donatur, ada investor, semua akan datang. Maka inilah saya pada Ramadan ini hanya ingin menyeimbangkan antara satu ya, ibadah nggih. Niat apa yang kita niatkan, target dari bulan Ramadan. Ibadah mencari ridho Allah, tapi hidup kita harus aplikatif. Setelah ridho Allah harus muncul aplikatif nyata dalam kehidupan sehari-hari. Anda mau melakukan pekerjaan apa? Saya terus kepada siapapun, pada teman harus punya agenda. Bahkan kalau pengajian, kita hadir dalam pengajian itu rutin, kok 2 tahun nggak ada agenda, tak tinggal Pak itu. Ini berarti orang ngaji, mau ganggu hiburan. Jadi harus punya target nyata. Antum Ramadan istikharah kepada Allah, apa yang harus dilakukan? Entah sendiri atau berjamaah. Pekerjaan yang mustahil yang harus antum lakukan supaya ndongone tenanan. Ojo gawe pekerjaan sing gawe kandang pitik piro rong rombong, ora perlu istikharah, ora perlu ijtihad itu. Tapi ke depan IKD akan melahirkan apa? Rumah sakit. Wah itu usah, mulai Ustaz. Bismillah. Pokoknya ngomong aja enggak apa-apa. Loh itu yang di Al-Mahira itu diawal dari beberapa ustaz, 3 ustaz cuman. Tahu-tahu ketemploan, ketemu sama ibu-ibu yang siap mendanai, luar biasa. Santren mungkin pendaftarannya 60 atau 70 juta gitu San. Sing daftar 300 bludak gitu. Tahun depan itu sudah 500. Di Al-Izzah itu pendaftarnya sampai inden 6 tahun. Sekolah itu. Pengelolaan, dan mereka juga nggak menyangka pesantren menjadi sebesar itu. Maka di sini agak berbeda ya, menanam kalimat besar di dalam hati, jangan diukur dengan otak, karena otak punya batas. Delean otak itu, orang gendengi loh orang gitu ya. Jadi otak itu harus ditaruh. Maka hakikat dari kekuatan dinul Islam memang meletakkan otak. Karena kalau otak ini dipakai, nggak jadi pekerjaan besar. Karena otak itu hanya digunakan untuk teknis-teknis yang dilihat hari ini. Untuk akan datang itu ru'yah, yang ada adalah pandangan hati, pandangan kekuatan jiwa. Maka dari situ saya simpulkan ya, bahwa bulan Ramadan kita harus menemukan jati diri. Bulan Ramadan menentukan pekerjaan besar setahun 10 tahun yang akan datang. Bulan Ramadan saat kita membaca Al-Quran, meminta kepada Allah 1-3 kalimat thayyibah menancap di hati kita sampai kemudian tumbuh menjadi besar. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, yang mana pohon itu akan mendatangkan manfaat di setiap tahunnya. Kullahinin di setiap tahun, berarti pergantian alumni atau lugirab laba dan sebagainya. Inilah ikhwan fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antum punya kesaktian Quran. Mau apa saja ada di Quran. Mau mendapatkan apa saja itulah Quran. Baca di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan di forum ini bulan Ramadan akan datang, di jamaah ini
ada banyak dan mungkin semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan ilham, yaitu kekuatan kata-kata yang menghunjam dan kemudian membuahkan karya-karya besar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya demikian penanda dari beliau yang menyemangati kita dalam rangka membuahkan ketakwaan dalam bentuk amal-amal yang begitu besar, menguatkan spiritual kita, kemudian memiliki cita-cita dan membangun peradaban ini dengan berinteraksi yang kuat dengan Al-Quran Karim. Kami buka forum tanya jawab kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk bisa berbagi. Silakan untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz ya. Kami persilakan dari bapak-bapak dulu, kami persilakan. Enggak Pak Mau kayak di masjid, ada lagi? Ada lagi? Dua pertanyaan, ada yang ketiga? Karena beliau nanti waktunya terbatas. Ya. Ustaz Ahmad lagi belakang ada? Ada pertanyaan dari belakang bapak-bapak? Ustaz Rais izin 4. Satu lagi ibu ada? Ibu ada yang mau bertanya? Nanti jangan tanya bapak di rumah loh, tanyanya di sini. Ada yang mau bertanya ibu? Betul? Oke, baik. Dari Ustaz Mulyawan. Terima kasih Ustaz. Langsung Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasulullah itu memimpin perang Badar, Menang dan puasa. Nah sementara kita sekarang ini kan puasa